Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan para mahasiswa dan para pendidik sekalian. Kita masuk ke subbab baru, menjadikan ketakutan mengajar menjadi satu harapan. Pada beberapa bagian nanti akan saya langsung parafrase, jadi tidak saya terjemah kata per kata, mudah-mudahan bisa dipahami. Penulis mengatakan, saat ini saya mungkin salah, tetapi tebakan saya adalah bahwa Anda tidak terlalu percaya diri untuk mengajar IPA kepada anak-anak. Anda takut jika pembelajaran IPA akan menjadi sangat sukar diikuti oleh anak-anak, sukar dipahami, dan akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan sukar untuk Anda jawab. Anda juga mungkin berpikir kalau pembelajaran IPA itu akan menjadi satu saat-saat yang chaos, yang penuh kekacauan, sebagaimana atau saat cairan-cairan meledak keluar dari gelas beaker, dan seterusnya. Seperti saat ketika ada percobaan kimia berlangsung, ada ledakan, juga ada kekacauan antara siswa. Penulis kemudian mengharapkan bahwa kita pernah mengalami satu pengalaman IPA yang dapat kita bagi, tantangan yang pernah kita alami saat kita dulu beraktivitas mencari penjelasan, juga beraktivitas untuk menemukan satu pengetahuan. Meskipun demikian, ada di antara kita yang ketika belajar IPA itu hanya berkutat pada begitu banyak hal-hal yang harus diingatnya, baik fakta maupun rumus-rumus, daripada melakukan satu aktivitas yang di sana ada kegiatan mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan. Ada satu perumpamaan yang diberikan oleh penulis, yaitu ada dua grup baseball. Grup pertama ini belajar baseball dengan cara membaca buku tentang petunjuk bermain baseball. Mereka membacanya di dalam kelas, kemudian mereka ditontonkan orang-orang sedang bermain baseball sebagai contoh. Sedangkan tim yang kedua dibawa ke lapangan. Mereka diberikan bat, glove, kemudian pelindung kepala, pelindung dada, dan seterusnya. Mereka bermain di lapangan. Nah, pada akhirnya kedua tim ini akan dipertemukan untuk bertanding. Kira-kira mana yang akan menang? Di antara Anda, mungkin sebagian besar Anda akan mengatakan tim yang kedua. Tentu akan sangat besar tim kedua yang menang, karena tim kedua lah yang
paling membekas, ya, bagaimana meraih pengetahuan atau memperoleh pengetahuan, bahkan mempraktekkan cara bermain baseball. Ya seperti ketika mungkin Anda ya, atau bukan Anda, seseorang dalam 3 keadaan. Yang pertama, dia membaca di koran, ada temannya tertabrak becak di depan kampus. Kemudian yang kedua, ada orang melihat temannya tertabrak becak di depan kampus. Ada yang ketiga, orang yang mengalami tertabrak becak di depan kampus. Maka di antara ketiga peristiwa ini, orang yang paling membekas ingatannya adalah orang yang terakhir, orang yang pernah tertabrak becak itu, bukan orang yang membaca ataupun bukan orang yang melihat. Nah, inilah yang kemudian digunakan oleh penulis dalam memberikan perumpamaan pembelajaran IPA yang benar itu seperti apa. Baik mahasiswa sekalian, kita menuju ke bagian baru. Siswa-siswa Anda adalah siswa-siswa yang penuh rasa ingin tahu, kemudian mereka itu membutuhkan arahan, ya, membutuhkan bimbingan dan arahan sebagai sosok ilmuwan kecil mereka itu. Ya, anak-anak itu suka menyentuh, ya, setidaknya sebagian besar anak-anak demikian. Mereka juga suka menyukai untuk melihat segala sesuatu, ya, membauinya, kemudian menggerakkannya, lalu memutarnya, membalik dan seterusnya. Anak-anak sangat ingin tahu bagaimana sesuatu itu bekerja, ya. Nah, di dalam inti ilmu pengetahuan, ya, dipandang ilmu pengetahuan alam, memandangnya hal ini merupakan satu hal yang sifatnya natural, ya, satu yang sifatnya alami yang dimiliki oleh manusia, yaitu suatu keinginan untuk mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Dan dari sudut pandang ini, mereka itu seperti ilmuwan, ya, mereka itu seperti ilmuwan, ya, meskipun tubuhnya masih kecil, ya. Cuma kita nggak bisa kemudian memandang mereka persis seperti ilmuwan dari sisi pengetahuan, ya, dengan tubuh yang kecil. Nantinya tidak seperti ilmuwan dewasa dengan tubuh yang kecil. Benar bahwa mereka punya rasa ingin tahu, dan itu merupakan satu karakteristik yang sangat esensial bagi orang yang akan berlatih atau bagi orang untuk berpikir ilmiah. Nah, tetapi untuk menjadi seorang pemikir ilmiah, ya, scientific thinkers, seorang anak itu perlu mengembangkan suatu habits of mind, ya, kebiasaan berpikir yang tidak berhenti pada
rasa ingin tahu secara alamiah saja, ya. Tetapi bagaimana rasa ingin tahu itu ditindaklanjuti sehingga ada satu kebiasaan berpikir yang lebih tertata dan sistematis, ya. Keingintahuan secara ilmiah atau scientific inquiry, rasa tahu yang ilmiah, itu membutuhkan satu pengamatan yang cermat, pengamatan yang aktif, detail. Selain itu juga membutuhkan hubungan-hubungan antar sistem yang diamati ataupun peristiwa-peristiwa yang diamati, yang kadang-kadang itu tidak ditemukan oleh pengamat yang biasa saja. Jadi ada satu peristiwa yang ketika diamati oleh oleh sosok ilmuwan, itu akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda dibandingkan dengan ketika peristiwa itu diamati oleh orang yang biasa saja. Nah, itu berbeda dari sisi kecermatannya. Ya, maka dengan rasa ingin tahu itu yang merupakan satu modal yang besar, maka anak-anak Anda akan cenderung punya energi yang tidak terbatas, ya. Rasa ingin tahu yang tidak terbatas. Kita yang mungkin pernah punya adik kecil, nah itu akan kita ketemukan mereka itu akan sangat banyak bertanya kepada kita, dan kadang-kadang kita kewalahan untuk menjawabnya, apalagi kalau kemudian kita harus menjawab disesuaikan dengan cara berpikir mereka, ya, itu sangat-sangat akan sangat sukar kita menjawab mereka. Tentunya kita nggak mungkin menjawab dengan istilah-istilah kepada mereka. Nah, itu karena interferensi cahaya, nah itu karena difraksi dan seterusnya, atau hamburan partikel dan seterusnya. Mereka akan susah untuk menjawab untuk mencernanya. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru untuk memastikan bahwa Anda akan mengirimkan satu kurikulum, satu bentuk pembelajaran, yang diwadahi oleh kurikulum yang akan memfasilitasi mereka menjadi seorang pengamat yang aktif dan menjadi seorang pemikir ilmiah. Nah, itulah tugas seorang guru IPA. Baik, kita lanjutkan. Shaping young minds, ya, membentuk pikiran yang masih baru, merupakan satu kesempatan yang luar biasa bagi seorang guru. Baik, sebagai seorang guru sekolah dasar, as elementary school teachers, Anda akan dipercaya oleh para orang tua dan diserai tanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian satu organ yang paling penting yang dimiliki oleh manusia, yaitu otak. Ya. Sebagai seorang guru, ya, Anda akan bertanggung jawab untuk membentuk ribuan otak-otak yang masih muda, for shaping thousands of young brains.
Anda benar-benar akan memberikan pengaruh terbentuknya sinapsis juga jaringan-jaringan neural yang berhubungan dengan proses berpikir dan berargumen, berpendapat. Nah, sebagai seorang pemegang portal, pemegang pintu gerbang pembelajaran, penjaga pintu gerbang pembelajaran, seorang guru, Anda dapat mengawali suatu perjalanan hidup seorang anak yang di dalamnya dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas menemukan, dengan mengajari mereka keterampilan berpikir yang akan mereka butuhkan untuk mengeksplorasi segala sesuatu yang mereka tidak tahu. Itulah tugas utama dari seorang guru, diawali dengan itu, yaitu membekalkan kepada mereka keterampilan berpikir, yang keterampilan berpikir itu merupakan satu ilmu alat yang mereka butuhkan untuk mengeksplorasi. Baik, apa itu otak yang atau pikiran yang masih muda? Nah, itu terkait dengan otak yang masih berkembang, dikemukakan oleh penulis. Otak anak tidak seperti otak dewasa, tetapi ukurannya kecil. Otak anak pada dasarnya sedang berada pada tahapan perkembangan, berada dalam tahap perkembangan atau sedang berkembang, dan otak ini dibekali oleh begitu banyak neuron saat lahir. Nah, ketika seseorang belajar, maka hubungan-hubungan antar neuron atau sinapsis itu akan meningkat, dan demikian juga kemampuan sel otak untuk mentransmit sinyal juga meningkat. Ada satu sebab akibat di sini, yang diawali dari ketika seseorang itu belajar. Nah, intinya ketika orang belajar, maka hubungan antar neuron meningkat, maka kemampuan mentransmit sinyal itu akan meningkat. Intinya orang menjadi gampang dong lah, seperti itu. Enggak DDR atau daya dong rendah. Nah, pengalaman yang akan Anda berikan kepada anak-anak dapat menstimulasi hal tersebut. Menstimulasi, kemudian memperkuat hubungan-hubungan antara sel-sel otak, dan sehingga memperkuat kemampuan belajar mereka. Sementara sinapsis yang tidak digunakan itu akan usang, sementara sinapsis yang digunakan itu akan semakin bagus, semakin kuat, diperkuat, berkembang seiring dengan penggunaannya. Artinya otak yang semakin dipakai itu semakin bagus gitu. Bukan kemudian barang yang nggak dipakai itu jadi bagus, enggak. Ini berbeda. Otak yang sering dipakai itu semakin bagus. Makanya orang yang kurang pinter itu
Nah itu sering dikatakan itu, kamu pakai otak apa tidak, nah kan gitu. Sebagai seorang guru sekolah dasar, Anda akan bekerja dengan anak-anak yang pada saat itu otaknya sedang berada dalam masa perkembangan yang signifikan, dan that will last a lifetime. Perkembangan itu hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Anda nggak perlu menjadi seorang neuroscientist untuk menjadi seorang guru yang bagus. Anda hanya perlu sadar bahwa ada satu cara mendasar yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita sehingga otak mereka tetap berkembang, tetap dipakai, tetap dilatih, sehingga otak-otak yang mereka miliki itu terus-menerus bisa memproses satu informasi. Nah ini yang perlu kita perhatikan bagi seorang guru, sehingga ketika kita sebagai guru itu mengajar atau membelajarkan IPA kepada anak-anak, tentunya perlu kita berikan aktivitas yang terus melatih keterampilan berpikir mereka dan tidak memasung atau tidak menghentikan mereka untuk berpikir. Nah itulah yang bisa saya berikan untuk kesempatan ini sebagai pembukaan atau pintu masuk bagaimana keadaan anak-anak yang akan kita didik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.